ternyata pas di prakteknya istilahnya plonga-plongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pejuang Karyawan. Nah, di video kali ini saya mau sharing dan diskusi lagi. Temanya adalah psikotes. Sebenarnya psikotes itu penting apa enggak toh ya? Penting enggak sih? Seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi pas ketika jadi HRD ya kan, rekrutmen ya itu opsional lah ya, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya besar, ternama, bagus kualitasnya ya kan, kemungkinan psikotes itu penting banget ya. Soalnya ya intinya untuk mengetahui kejiwaan calon karyawan gimana, terus potensinya gimana, terus apa jenis skillnya sampai mana. Ya itu ribet lah, banyak buang-buang waktu itulah. Tapi formalitasnya seperti itu. Cuman kalau semua di perusahaan yang menengah bawah, kecil, perusahaan yang baru lahir ya kan, ya menurut saya pribadi pernah di HRD PT-PT biasa kecil menengah bawah itu kayak apa ya, buang-buang waktu ya, nggak to the point. Apa yang dibutuhkan user tuh kayak gimana. Jadi aduh, buang-buang waktu banget lah ya. Kalau saya pribadi ketika rekrutmen kebutuhan user di kantor ya kan, calon kandidat itu pasti langsung tak tes praktek ya kan, sesuai kebutuhan user. Kalian bisa lihat sendiri di video-video saya ya, itu interview langsung ada di, kalian bisa lihat sendiri di video saya ya, di profil. Di situ saya lihat apa namanya, CV-nya dulu lah, CV-nya kayak gimana, kira-kira dia pernah megang apa, pengalaman di mana, terus ngerjain apa aja. Kalau semua dia masuk kandidat sesuai yang dibutuhkan user, ya tak panggil ya kan. Tak panggil pun dulu awal-awal di HRD itu pakai psikotes. Cuman kesini kok ya elah, buang-buang waktu. Istilahnya psikotes tuh emang bagus lah ya untuk menilai IQ-nya sampai mana dan lain sebagainya. Cuman ketika tesnya kadang itu dapetnya bagus, tapi di lapangan, di prakteknya itu nggak sesuai sama IQ-nya, nggak sesuai hasil psikotesnya. Kadang psikotesnya jelek hasilnya, tapi kalau dipraktekkan ternyata bagus, beda sama dengan realitanya kan. Jadi ya menurut saya sih berpikiran ya wis, mending sekalian tak tes praktek daripada psikotes. Untuk ini ya perlu dicatat, perlu dicatat ini untuk perusahaan yang kecil. Jadi kalau perusahaan gede, nah itu memang standarnya perlu. Cuman kalau kayak ya di tempat saya yang kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya itu ya istilahnya nggak terlalu penting banget lah ya. Kalau saya langsung yaudah tak panggil ya sesuai yang dibutuhkan, tak tes. Mbaknya sampai mana, masnya sampai mana, skillnya sesuai dengan CV enggak. Soalnya kan kadang ya minta maaf, CV lamaran itu kan kadang bisa menipu. Ya istilahnya copy paste lah dari Google, pengalaman ABCDEFG, terus pernah mengerjakan ABCDEFG, cuman kan realitanya bener apa enggak ya kan. Contoh di video saya itu interview akunting, saya ngobrol bla 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 ya kan, ngalor ngidul ya. Akhirnya setelah interview tak panggil lagi, tes langsung ya, tes langsung. Kalau enggak saya tes dulu baru tak interview. Cuman biasanya tak interview dulu baru tak tes bener-bener sesuai omongan dia apa enggak. Nah kalau contohnya di akunting itu biasanya saya tes langsung skillnya di komputer. Komputer itu software ya, ya basicnya itu Excel, itu standarnya Excel ya. Biasanya saya kasih waktu itu kalau seumpama yang dibutuhkan user itu menengah atas, istilahnya skillnya agak bagusan, itu waktunya ya lumayan lama ya, soalnya banyak, rumus-rumusnya banyak. Cuman kalau untuk posisinya admin biasa yaitu paling waktunya setengah jam, 1 jam. Itu biasanya basicnya bisa nggak ngitung-ngitung pakai Excel, itu doang ya kan. Jadi nggak perlu psikotesnya bagus, tapi pas prakteknya ketemu user, pas kerja
itu kadang ya saya ngalamin sendiri, itu bisa beda jauh ya kan. Psikotesnya bagus banget, ternyata pas di prakteknya istilahnya pelongo ya, mau ngapain nih, dikasih kerjaan nggak kelar-kelar, padahal hitungannya masih basic lah ya. Kasus saya seperti itu yang terjadi ya. Cuman kalau yang di perusahaan besar saya ya belum merasakan yang besar-besar banget lah, yang perusahaannya bagus. Cuman kalau yang besar ya mungkin setahu saya, info dari teman itu emang standarnya seperti itu. Tapi kalau realitanya saya belum tahu, soalnya kan nggak di perusahaan yang besar ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Contoh lagi, psikotes ABCDFG soalnya IQ-nya bagus, tapi kebutuhannya untuk engineer kan di tempat saya kontraktor ya, kebutuhannya engineer kan, yang dibutuhkan adalah dia itu bisa menghitung dan menggambar ya kan. Kalau psikotesnya kadang bagus tapi dia nggak bisa gambar, lah percuma kan, seperti itu intinya kan. Kalau saya lebih milih ya wis lah, daripada psikotes buang-buang waktu ya kan, mending langsung tak tes sesuai yang dibutuhkan user. Semua akunting ya wis tak tes simpel-simpel aja lah, Excel apa hitung-hitungan biasa, nulis dan lain sebagainya. Kalau kayak drafter, engineer, wah itu skillnya lebih mumpuni ya harusnya ya. Kalau semua psikotes buat engineer kan gimana ya tahu skillnya dia kan, kita nggak tahu. Paling ya langsung tak tes, kasih soal dari user semua, gambar apa, gambar bebek, gambar mantan, atau gambar yang lain ya terserah. Yang penting gimana dia skillnya sampai mana, sejauh mana dia bisa menggambar, bisa menghitung sesuai kebutuhan user karyawannya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya sekilas psikotes itu opsional lah ya. Kalau untuk perusahaan besar itu formalitasnya itu emang penting banget, tapi kalau untuk perusahaan yang kecil, menengah bawah, yang baru menetas ya, istilah startup biasa, itu menurutku sih nggak terlalu berpengaruh psikotes itulah ya. Ya istilahnya buang-buang waktu ya, seperti tadi yang tak omongin ya. Jadi buat teman-teman, gimana menurut teman-teman sendiri yang sering psikotes terus gagal, nah itu gimana pendapatnya, silahkan tinggalkan di komentar. Biasanya sih kebanyakan ya pada mengeluh psikotes itu memang buang-buang waktu, psikotes itu memang tidak bisa menjamin bla 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 banyak ya. Silahkan teman-teman tinggalkan di komentar pendapat teman-teman itu seperti apa masalah psikotes itu ya. Jadi mungkin sharing dan diskusinya menurut saya pribadi tentang psikotes seperti ini ya, dari awal sampai akhir. Jadi intinya psikotes itu tidak menjamin orang itu baik apa buruk di prakteknya, seperti itu. Mungkin itu aja lah ya masalah diskusi kita di video kali ini. Jika video ini ya bagus, bermanfaat, ya silahkan merepotkan diri untuk like-nya, subscribe dan lain sebagainya. Kalau semua ada yang kurang dari videonya ya silahkan kalian tambahkan di komentar, kurang apa, kurang asin, kurang ganteng, kurang pacar, kurang apa, kurang hiburan apa kurang piknik ya terserah lah ya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat teman-teman, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.